2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung ya. Naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Apa itu teriak-teriak? Oh ya, dihalangi ya. Oke. Oke. Udah. Oke, terima kasih ya. Oke, terdakwa kembali ke tempatnya. Penuntut umum masih banyak saksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita berbicara kembali terkait dengan masalah pemberantasan korupsi. Dan kita bicara tentunya kita berharap di era pemerintahan yang baru ini, pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan lebih baik dan komprehensif. Biar semangat, kita bicara hari ini dengan anak muda nih. Jadi kita akan ngobrol dengan Mas Satria Tulus dari BEM UMJ. Dari BEM UMJ. Apa kabar? Sehat, Mas Tulus ya? Mas Novel. Dan ketika kita mendengarkan ya pidato pertama kali dari Pak Presiden, Pak Prabowo, itu pidato salah satunya itu banyak dibicarakan terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi. Ini luar biasa bagus. Dan tentunya kita harus mendukung dan mengapresiasi pandangan-pandangan itu, dan kita berharap apa yang disampaikan itu betul-betul diimplementasikan. Betul. Nah, sekarang diucapkan. Nah, jangan cuma diucapkan karena implementasi penting kan. Nah, Mas Tulus barangkali punya beberapa catatan dan mendiskusikan dengan rekan-rekan, punya pandangan apa yang bisa disampaikan? Betul. Jadi kalau kami di rekan-rekan mahasiswa sendiri hari ini sangat mengkaji itu kan terkait permasalahan korupsi yang tak kunjung selesai. Kemarin senang sekali lihat pidato pertama Pak Prabowo itu menggebu-gebu. Makanya saya yakin ke depan itu insya Allah kalau memang Pak Prabowo berkomitmen untuk memberantas permasalahan ini, artinya dia akan sediakan formula-formula untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pak Novel. Nah, kalau diminta nih masukannya untuk apa yang bisa dilakukan, ada diskusi-diskusi nggak, menarik nggak? Kalau diminta jelaskan pemberantasan korupsi ini, kita lihat motif awal seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah ia ingin
lebih kaya itu kan, atau dia ingin menambah ekonominya. Artinya rakus lah biasanya ya. Motif ekonomi yang membuat ia berorientasi mendapatkan penghasilan lebih itu kan. Artinya kalau dari kita formulanya adalah salah satunya mungkin ada formula-formula tentang memiskinkan pelaku tindak pidana dengan catatan penguatan lembaga-lembaga penegak itu tindak pidana korupsi itu juga seperti KPK dan lain sebagainya. Iya, memang idealnya lembaga anti korupsi itu betul-betul didukung ya untuk bisa melakukan tugasnya. Itu harus didukung, karena kalau memang tidak didukung kan sekarang permasalahan korupsi ini benar-benar 10 tahun terakhir itu Pak Novel. Kerugian negara hampir di angka 200 triliun data ICW itu kan. Oke. Besar sekali, saya nggak lagi ngomongin miliar kan atau juta, sih ngomongin triliun. Iya, bikin kaget ya gitu ya. Tapi begini juga Mas Tulus, kalau kita melihat dari pengungkapan kasus korupsi kan seringkali publik atau masyarakat awam itu hanya melihat dari wah nilainya besar gitu. Betul. Padahal ada beberapa hal penting tidak hanya terkait dengan nilai besarnya. Contoh, nilainya besar, contohnya ada 10 triliun kerugian negara contohnya. Tapi siapa yang bisa mengetahui bahwa ternyata aktor intelektualnya nggak terjangkau? Contoh nih, seandainya, apakah kerugian keuangan negaranya betul-betul bisa dipulihkan atau ditarik untuk kembali ke negara sehingga negara tidak terdampak dari kerugian negara itu. Terus yang ketiga, seringkali dalam praktek korupsi itu negara dan masyarakat mensubsidi koruptor. Iya. Pernah tahu nggak? Ini menarik, saya kasih gambaran begini. Perbuatan korupsi itu kan seringkali tidak hanya uang di rekening atau di brankas diambil kan. Betul. Tapi program atau proyek yang sedang berjalan dikecilkan atau uangnya diambil, disalahgunakan sehingga dampaknya itu menimbulkan kerugian langsung ataupun tidak langsung ke masyarakat. Betul. Dan kerugian itu kemudian untuk mengcover itu seringkali masyarakat bersusah-susah, yang kesusahan-kesusahan itu adalah biaya atau cost, seolah-olah cost itu yang harusnya ditanggung oleh pelaku kejahatan menjadi bebannya masyarakat atau negara. Itulah yang makanya saya sebut sebagai itu. Jadi beberapa belakangan ini ada beberapa ahli yang membicarakan bahwa social cost, kerugian itu tidak hanya kerugian langsung, tapi ekonomi yang nggak bisa dimanfaatkan itu juga kerugian. Bentuk kerugian. Terus yang selanjutnya adalah damage yang ditimbulkan itu juga nilai kerugian. Bisa dihitung sebagai nilai kerugian. Dan recovery-nya untuk menyelesaikan segala persoalan itu juga berbiaya dan itu sebagai nilai kerugian. Betul. Jadi banyak sekali hal menarik untuk harus dijadikan perspektif sehingga upaya memberantas korupsi itu bisa lebih komprehensif ya. Gitu ya. Kalau Mas Tulus beberapa waktu yang lalu kan dibahas juga tuh di publik ya bahwa ada pembahasan atau draft undang-undang atau RUU undang-undang perampasan aset. Oh iya, siap. Ngikuti nggak tuh Mas Tulus? Aku ngikuti itu. Dari gimana? Masuk prolegnas akhirnya keluar lagi kan nggak jadi disahkan, masuk lagi keluar lagi, sekarang nggak masuk lagi. Nggak masuk lagi ya? Iya, makanya kita ikutin itu. Jadi kalau perampasan aset sendiri mungkin itu yang harapan besar dari kami teman-teman mahasiswa, terutama teman-teman mahasiswa UMJ. Kami tahun lalu sempat nyambangi DPR, kami melakukan aksi demonstrasi itu dengan tujuan untuk menekankan DPR untuk membahas lagi gitu, memasukkan kembali undang-undang perampasan aset ke dalam prolegnas. Karena Indonesia adalah bagian negara yang dinaungi PBB. Hari itu di tanggal 31 Oktober di tahun 2003 ada deklarasi United Nations Convention Against Corruption kan. Hasil dari deklarasi tersebut adalah poin-poin yang artinya Indonesia harus berkomitmen untuk meratifikasi sebagai undang-undang di negaranya. Iya, dengan diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 7 ya, 2006 ya. Poin-poin penting apa sih menurut Mas Tulus yang terkait dengan perampasan aset yang itu menjadikan undang-undang perampasan itu menjadi penting? Kalau sepengetahuan saya itu ya Pak Novel, jadi perampasan aset ini kan menyediakan metodologi terbalik gitu. Artinya seseorang yang memiliki harta kekayaan membuktikan kelebihan harta kekayaannya dari mana. Apabila tidak dapat dibuktikan,
maka harta kekayaan tersebut dianggap sebagai harta yang dihasilkan Iya, dari iya. perilaku tindak pidana korupsi. Iya, Seperti iya. itu. Paling enggak dari ilegal ya. Jadi ilegal. Dari suatu proses ilegal. Ya menarik sekali. Memang dalam perspektif yang Mas Tulus sampaikan itu disebut sebagai illicit enrichment. Ya, siap. Jadi peningkatan kekayaan yang tidak wajar, yang tidak sesuai profil, yang diduga itu sebagai peningkatan yang ilegal, itu bisa dirampas. Itulah konsep untuk perampasan aset seharusnya. betul. Tapi saya kok mendengar bahwa dalam pembahasan dalam RUU perampasan aset itu pasal yang mengatur itu katanya hilang, katanya. Pasal yang mengatur tentang Yang mengatur tadi illicit enrichment tadi. Kalau kemudian undang-undang perampasan aset hanya terkait dengan proses penyitaan, proses pengelolaan barang rampasan atau barang sitaan, dan kemudian eksekusi dari putusan pengadilan, kurang apa ya? Saya melihat masih banyak hal yang kurang di situ. Nah, betul. idealnya memang dimulai dengan politik hukumnya dulu. Politik hukum dari pemerintah ini soal pemberantasan korupsi seperti apa? Itu yang mesti harus didudukkan dulu. Setelah itu baru langkah-langkah yang lain. Karena bukan hanya soal itu, pembatasan uang kartal Ya, ini menjadi hal penting juga. Karena kita tahu tuh beberapa hari yang lalu penyitaan dari penggeledahan yang dilakukan oleh Kejagung di rumahnya pejabat MA atau mantan pejabat mungkin ya, yang namanya Zarov Richard. Ini ada uang tunai 920 miliar dan 51 kilogram emas kurang lebih. Wow. banyak sekali. Jadi kan coba dilihat dengan nilai sebanyak itu kan artinya dugaannya itu kan hasil dari praktek korupsi juga. Betul. Nah, praktek korupsi yang sifatnya suap, pemerasan yang itu biasanya pakai uang-uang tunai, itu mestinya bisa dieliminir dengan pembatasan uang kartal. Harus ada regulasi yang mengatur tentang pembatasan uang kartal itu. Dengan begitu semuanya akan tercatat dengan lebih mudah dan akuntabel. Dan memang begini, kalau kita bicara soal bagaimana memberantas korupsi, ini sebetulnya ruang lingkupnya luas ya. Karena kalau kita lihat praktek korupsi yang banyak ini meresahkan dan merugikan. Sangat meresahkan itu. Dan kalau kita lihat semua program pemerintah itu akan bisa gagal atau tidak efektif kalau praktek korupsi masif. Betul. Belum lagi terkait investasi. Pasti akan berhubungan dengan bagaimana potret keadaan korupsi Indonesia yang dilihat oleh investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apa yang dilihat? Indeks persepsi korupsi. Betul. Indeks persepsi korupsi kita rendah juga. Rendah juga. Jadi problemnya memang banyak. Jadi kalau saya pandang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai langkah yang strategis itu penting sekali. Tapi ngomong-ngomong, Mas Tulus punya masukan-masukan atau usul apa ini terkait dengan untuk bisa menjadikan upaya memberantas korupsi sebagai langkah strategis oleh pemerintah sekarang? Ya kalau kita mau reformasi tentang penegakan hukum, artinya memang harus dibenahi dari sistem hukumnya itu. Dari penegak hukum dulu ya, sistem jelas hukum kan dulu. ada legal structure, kemudian ada legal substance, ada legal culture. Kalau tiga itu tidak berjalan dengan baik, maka itu memang bukan bagian dari satu kesatuan gitu. Itu kan anasir-anasir yang harus bekerja secara kolektif. Jadi satu aja di antara tiga tadi yang saya sebutkan tidak berjalan dengan baik, memang ini tidak akan sampai ke cita dasarnya. Jadi hukum itu kan cita dasarnya panjang sekali kan. Zikr khair, suhama zikir tentang kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Hari ini kita bisa mengakses tiga hal tersebut kalau memang Indonesia berkomitmen untuk reforma hukum dan menjalankan sesuatunya sesuai dengan seharusnya. Iya. Menarik sekali. Memang masuk akal sekali. Karena apapun hal yang kita mau jadikan perhatian penting ya. Contohnya kita sedang bicara ekonomi. Perbaikan ekonomi seandainya. Tapi ternyata setiap kebijakan ekonomi itu kan pasti berkaitan juga dengan aturan-aturan hukum tuh. Betul. Peraturan-peraturan dan itu adalah hukum kan gitu. Kalau kemudian pengawasan dan penegakan hukumnya nggak berjalan efektif, maka pelaku usaha atau orang yang terkait dengan kewajiban-kewajiban tadi, dia akan cari jalan mudah. Betul. Contohnya nih seandainya PPN nilainya sekian harus bayar. Ternyata ada cara untuk mengakali. Ya, dia mungkin pakai cara yang ngakali. Ujung-ujungnya negara rugi. Inilah maka dalam pandangan saya
penegakan hukum itu mesti dibereskan dulu dari praktek korupsi. Sehingga tadi yang disampaikan setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam aturan-aturan hukum betul-betul bisa diimplementasi. Harusnya kan begitu. Tapi kan kita nggak kalah juga. Ternyata praktek korupsi di sektor politik juga banyak. Betul. Dan itu akhirnya orang pada bingung. Ini yang mana yang lebih didulukan ini? Korupsi politiknya dulu dibereskan atau korupsi penegak hukum dulu yang dibereskan? Kalau Mas Tulus punya pandangan apa? Kalau aku pasti berpandangan dengan korupsi di sektor politik dulu yang dibenarkan itu kan. Karena memang ya bukannya politik diatur oleh hukum, tapi kan aturan-aturan tersebut itu kan hadir juga dari proses politik itu kan, pengesahan undang-undang dari anggota dewan yang memang dia anggota dari partai itu kan, dengan biaya naik dia yang dia mencalonkan diri itu kan kosnya besar sekali untuk dia sampai kursi wali kota, sampai kursi gubernur. Akhirnya ada keinginan mungkin hasratnya untuk mengembalikan kerugian modal awal itu kan. Jadi itu harus dibenahi dulu dari awal. Modal nambah-nambah lagi ya itu nambah-nambah lagi. Dia kan wah naik jadi wali kota modalnya besar dia bilang kan. Saya ngeluarin uang segini. Ya, untuk modal berikutnya lagi ya. Iya, karena kan gajinya juga kan nggak sesuai. Kan? Iya. Kalau mau angka korupsi itu rendah, ya kalau dari kami selain undang-undang perampasan aset juga harus ada kesejahteraan masyarakat. Karena rata-rata orang yang berniat untuk melakukan mengambil untung yang lebih itu kan karena ekonominya kurang itu kan, atau dia tidak puas dengan angka yang sudah dia miliki. Jadi ada orientasi dia untuk menambah kekayaan dengan cara-cara yang ilegal seperti itu. Iya. Tapi kan faktanya orang yang berbuat korupsi yang karena kurang tadi itu biasanya kecil-kecil. Betul. Tapi kalau yang gede-gede itu karena keserakahan dan itu nilainya bisa mewakili banyak orang. Betul. Iya kan? Kemarin bisa saking serakahnya kemarin waktu pandemi COVID-19 pasca pemulihan ada dana bansos disikat itu kan. Jadi korupsi Pak siapa? Lihat Batubara kalau nggak salah. Iya Juliari ya. Ya itu kan apa kita bilangnya extraordinary crime kan, nggak punya hati sekali, dia serakah sekali. Orang semua sedang dalam kondisi kesusahan, ekonomi mau sedang dibangkitkan lagi, tapi anggaran yang disediakan malah dia ambil untuk persorangan tuh. Tapi kan masalahnya ternyata penanganan kasusnya yang terkait kerugian keuangan negara nggak ditangani. Iya. Yang akibatnya karena nggak ditangani, kerugian negaranya nggak akan dipulangkan kan. Betul, gitu. Padahal orientasi pertama kalau menurut saya KPK pun akan lebih kuat gitu. Kalau memang orientasinya dirubah, bukan lagi menangkap pelaku pidana korupsi, tapi mengembalikan kerugian negara. Karena itu tujuan dari United Nations Convention Against Corruption kan, memberikan formula baru bagaimana caranya dalam sebuah kasus pidana korupsi kerugian negara itu dapat dipulihkan. Jadi kalau cuma pelakunya ditangkap kemudian dengan alasan tidak bisa dibebankan membayar karena memang tidak ada anggarannya sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Tipikor ayat 3 dia bilang 18 atau 14 saya lupa itu Pak Novel ya. Kalau memang seperti itu kejadiannya berarti dia tidak dibebankan untuk mengembalikan, namun diberikan pidana penjara semaksimal yang dituangkan di undang-undang kan kayak gitu. Iya. Dan memang kalau kita lihat ya, kalau dari penanganan kasus korupsi. Mestinya kalau penanganan kasus korupsi itu betul-betul dituntaskan sampai aktor intelektual, kerugian negara betul-betul dituntaskan. Itu akan bukan hanya terkait dengan menyelesaikan kasusnya, tapi deterrent efeknya ditimbulkan. Bayangkan kalau kemudian orang masih berkeyakinan kalau berbuat korupsi, uang hasil korupsi bisa diselamatkan. Iya. Atau masih bisa melakukan upaya hukum atau menghindari dalam proses peradilan. Ini kan orang akhirnya termotivasi untuk berbuat. Padahal praktek korupsi ini bukan hanya uang negara hilang, bukan hanya program gagal, tapi mentalitas rusak. Betul. Mentalitas aparatur rusak. Kalau mentalitas aparatur rusak, dia kerjanya pasti malas-malasan, nggak disiplin, produktivitasnya pasti jelek sekali. Dan ujung-ujungnya kita ruginya semakin banyak gitu. Betul. Nah kalau membangun hal itu tentu perlu dukungan banyak pihak karena tentunya peran serta masyarakat itu perlu ya, sangat diperlukan. Dalam hal ini mahasiswa tentu menjadi salah satu orang yang diyakini orang terdidik lah, yang memahami dan yang lebih bisa dekat dengan akses pendidikan. Iya, dengan akses pendidikan. Dan ini penting sekali untuk kita terus mengembangkan. Karena hari ini sudah mulai banyak tuh yang bilang, udah deh
KPK bubarin aja katanya. Kenapa? Karena penegak hukum lain sudah jalan. Saya khawatir ketika tidak ada lembaga anti korupsi yang independen, Betul. ini pemberantasan korupsi akan mudah ditarik-tarik ke arah politik. Betul, jelas sekali. Gimana pandangannya? Memang harus ada lembaga anti korupsi yang sifatnya independen. Kalau memang ada mahasiswa yang menganjurkan untuk membubarkan KPK, menurut saya itu logikal fallacy, kesalahan kerangka berpikir. Karena yang paling bagus untuk mengatasi permasalahan korupsi, ya jelas ada lembaga independen yang mempunyai hak lebih besar gitu kan. Kita kuatkan gitu. Kewenangan KPK kita lebihkan, misalkan dalam contoh diberikan kewenangan untuk kian agar lebih mudah untuk memberantas apa yang diperlukan sama KPK. Seperti itu yang perlu dikuatkan. Perlu ada regulasi yang mengatur tentang juklak juknis seperti itu. Kalau dibilang dibubarkan sama aja memberikan ini dong lumbung padi baru pada tikus-tikus baru kan. Kalau nggak ada KPK-nya, kalau menurut saya makin banyak juga kasus korupsi yang ada. Sekarang ada KPK aja besar banget angka korupsinya. Kalau nggak ada ya kan seperti itu Pak Novel. Iya, dan memang kita kemudian menjadi gamang ketika melihat hari ini pimpinan KPK-nya bermasalah ya. Betul, Pak itu Firly ya. Nggak cuma Firly kan, ada Firly, Lili, terus sekarang ini Alek yang sedang diperiksa, Gufron juga pelanggaran etik ya. Jadi masalahnya memang kita prihatin ya. Dan itu semua terjadi, saya yakin ada peran kelompok-kelompok tertentu. Betul. Pelemahan KPK terjadi dengan undang-undang. Orang-orang yang masuk di KPK bermasalah, ini kan nggak mungkin tiba-tiba kan. Betul. Dan nggak mungkin tidak ada suatu kesengajaan ya. Saya khawatir itu sengaja. Iya, kalau menerka-nerka curiga ada pembusukan itu mesti. Iya. Dan itu dampaknya panjang. Betul. Dampak panjang ini yang harus dibereskan, Mas Tulus. Nah, membereskan ini kerjaan berat mestinya. Saya bukan berarti mendukung yang membabi buta ke KPK gitu. Iya. Tapi seandainya pun pemerintah punya pandangan bahwa sebaiknya memberantas korupsi pakai lembaga lain, ya enggak apa-apa. Lembaganya apa? Independen kah dia? Independen atau LPK itu kan? Kalau di bawah lembaga pemerintah kementerian nggak independen juga. Betul. Apakah terus bisa melakukan tugas dengan efektif? Nah, ini yang harus dipikirkan gitu. Wewenangnya sampai mana? Nah, wewenangnya sampai di mana? Dan itu yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan yang lebih penting lagi gini, salah satu masalah di negeri ini adalah ketika integritas itu kemudian hanya dibincangkan dan tidak bisa menjadi teladan. Kita tentu kalau bicara siapa sih tokoh integritas kita gitu, itu kita sering kali bingung ya. Dan di level tokoh politik hari ini kita kesulitan untuk mencari tokoh berintegritas. Karena problemnya begitu banyak dan terang, nyata, orang banyak tahu. Mestinya inilah yang harus disasar ya untuk membangun sistem integritas nasional contohnya. Bagaimana proses penunjukan pejabat itu dilakukan dengan transparan, keterlibatan publik untuk memberikan masukan itu betul-betul dibuka. Dan tidak anti kritik. Nah, gimana tuh? Menarik kalau soal anti kritik. Betul, itu sangat menarik kan karena memang pemerintah yang baik seharusnya menjadikan kritik dari masyarakat itu sebagai bahan evaluasi atau rujukan perencanaan kerja ke depan itu kan. Karena memang ini negara demokrasi, pasal 28 sudah tuntas bicara bahwasanya ada hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Dikuatkan lagi nomor 9, 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka publik. Menurut saya hal ini jangan juga jadi pemerintah yang anti kritik seperti itu Pak Novel. Karena kadang-kadang ada baiknya memang, nggak semua itu bagus ditepuk tanganin itu kan. Nyamuk itu kan mati kalau ditepuk tanganin. Kadang-kadang kritik juga itu bagian dari bentuk cinta Pak Novel. Kenapa saya bilang bentuk cinta? Karena dan kepedulian ya. Kalau nggak peduli nggak mungkin kritik. Betul, itu bentuk kepedulian dengan harapan ada perbaikan dan pembenaran untuk hari depan kan seperti itu. Tapi hari ini kalau mau demo sedikit kadang-kadang dibenturkan sama aparat. Padahal menurut Protap Dalmas nggak seharusnya seperti itu. Harusnya mereka jadi jembatan media untuk kita bertemu sama orang yang mau kita sampaikan aspirasinya. Ya kalau memang saya lihat Pak Prabowo ini ke depan itu kan Presiden Republik Indonesia terpilih Pak Prabowo Subianto dan Saudara Gibran Raka Buming Raka. Kalau memang mau negara ini bagus, jadi kan bahwasanya hari ini kalian memimpin itu benar-benar untuk rakyat. Jadi dengarkan apa keluh kesah rakyat, apa yang diinginkan rakyat,
Dan mungkin dikaji lebih ulang, panggil beberapa ahli untuk membedah permasalahan-permasalahan yang hari ini masih menjadi pekerjaan rumah. Setelahnya kita akan mendapati Indonesia yang lebih baik ke depan. Itu baru bisa dibilang generasi emas. Kalau seperti ini keadaannya kritik dikriminalisasi, ya kan, banyak orang-orang adat yang bicara tentang tanah adat tapi mereka direpresif oleh aparat. Banyak sekali kasusnya itu kemarin, Rempang, Wadas, Erbangis. Itu kan benar-benar menunjukkan bahwasanya hari ini pemerintah yang kemarin ya itu benar-benar anti kritik sekali. Saya berharap ke depan Pak Prabowo lebih terbuka dan lebih fleksibel untuk menangkap partisipasi publik, meaningful participation itu. Iya, menarik sekali ya. Dan memang begini, tentunya kita berharap peran mahasiswa ya, mahasiswa untuk mau mengkaji persoalan. Betul. Peduli dengan permasalahan, terus dengan peduli tentunya sifat-sifat kritis itu terjadi. Betul. Tapi kan masalahnya seringkali dari mahasiswa ketika kritis justru malah kena sanksi di kampus ya. Itu dia. Kemarin yang dari kampus mana? Aku lupa tuh. UNER, UGM. Oh iya, UNER paling baru kan. UGM juga sempat itu ada kriminalisasi. Kalau UNER kemarin katanya lembaganya sempat sampai dibekukan. Cuman katanya udah dibuka kembali. Ya memang kalau saya juga nggak membenarkan yang di UNER ya. Kalau menurut saya kaum akademisi cendekiawan nggak sepatutnya gitu bicara dengan gaya bahasa seperti itu. Menurut saya kritik tetap ada batasan, tetap ada kinerja gitu kan. Tidak boleh menyerang perseorangan karena itu lebih ke arah pencemaran nama baik. Saya sepakat untuk beberapa hal seperti itu. Tapi jangan juga misalkan ada kita mau mengadakan demonstrasi di mana kemudian dibenturkan di tengah jalan, ada sekat antara polisi itu kan, aparat penegak hukum yang berjaga sebagai kesatuan Dalmas, pengendalian massa, dengan protap Dalmasnya dia bilang atas nama undang-undang kami diminta untuk menjaga barikade ini agar kalian tidak bisa masuk ke dalam. Padahal saya juga bisa ngomong kan, atas nama undang-undang saya juga diberikan kebebasan hak untuk berserikat, berkumpul, yang pendapat. Saya punya banyak pasal yang mengatur di Undang-Undang Nomor 998 itu semuanya mengatur tentang hak saya, hak sebagai warga negara. Belum lagi penyampaian pendapat ini, Pak Novel, menurut Undang-Undang Nomor 998 itu bukan hak warga negara, itu hak asasi manusia. Iya. Maka setiap orang itu kan berhak untuk menyatakan pendapat, aspirasi-aspirasi itu mohon untuk ditampung ke depan karena yang mengerti tentang keresahan hari ini yang benar-benar murni adalah rakyat. Iya, betul. Dan memang kalau kita lihat ya soal permasalahan korupsi kan korbannya pasti masyarakat lah, rakyat. Pasti masyarakat. Dan sasaran yang paling banyak dijadikan praktek korupsi itu kan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak dasar. Iya. Kita melihat mulai dari masalah pangan yang dasar, yang bansos ya, terus kemudian pendidikan juga kemarin. kesehatan itu hak dasar warga negara, semua diatur di undang-undang tertinggi. Iya. Dan itu semua kalau kemudian dibiarkan maka semakin lama akan semakin buruk. Bayangkan kalau kemudian itu dilihat sebagai suatu proses siklus ya. Kalau kemudian ini pendidikan, kesehatan ini berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan orang-orang yang kemudian akan terdidik, akan lebih baik, lebih sehat, lebih banyak hal ya. Terus kemudian kalau ini praktek korupsi terjadi, ini semakin buruk, berproses dikorupsi lagi, semakin buruk lagi. Menurun. Maka kepedulian menjadi penting. Betul ya. Untuk pemenuhan hak warga negara, memang semua permasalahan tersebut harus segera diselesaikan dan dicarikan formula yang paling pas gitu untuk dijalankan ke depan. Iya. Dan saya tentunya begini, saya senang ketika melihat mahasiswa peduli dengan hal yang seperti ini. Karena ketika peduli itu membuat kita mau berpikir. Betul. Kita paham permasalahan dan kemudian dengan mempunyai pengetahuan yang kita punya, kita bisa memikirkan solusi-solusinya. Betul. Ya bisa jadi yang kita pikirkan belum tentu benar, belum tentu bisa diimplementasikan, tapi proses berpikir ini menjadikan kita akan lebih kreatif, lebih inovatif dan lebih terdidik lah dalam upaya untuk membangun karakter ataupun di bidang-bidang lain. Menarik sekali. Sebagai closing statement, ada yang mau disampaikan nggak untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam konteks agar pemberantasan korupsi bisa menjadi prioritas untuk diperbaiki ke depan. Oke, closing statementnya agak panjang. Boleh, silakan. Jadi saya berharap banyak sama sosok negarawan yang hari memimpin negara, Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Saudara Gibran Raka Buming Raka. Kalau memang itu adalah komitmen mereka untuk
berkomitmen menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Indonesia, salah satunya adalah korupsi. Mohon untuk beranikan diri mengeluarkan surpres, menekankan pada DPR untuk segera memasukkan kembali RUU perampasan aset, kaji ulang hal tersebut, kemudian masukkan ke dalam prolegnas, sahkan di tahun-tahun ia memimpin, seperti itu. Itu baru sosok negarawan, karena negarawan yang baik pasti bicara tentang bangsa. Negara yang baik mengesampingkan segala hal untuk kepentingan negaranya. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Semoga kita melihat ke depan menjadi lebih baik ya. Siap. Dan pemberantasan korupsi bisa betul-betul menjadi langkah strategis yang diprioritaskan untuk diperbaiki. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.